Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Saputra, NIM 12050514932. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pembahasan tentang bangsa Mongol dan dinasti Ilkhan, di mana pembahasan ini untuk memenuhi mata kuliah sejarah peradaban Islam, yakni dosen pengampu Bapak Mutasir SHI MSy. Baik, yang pertama yaitu dinasti Ilkhan, di mana dinasti Ilkhan ini merupakan salah satu cabang rumpun dari bangsa Mongol. Bangsa Mongol terletak di daratan Asia Timur, berbatasan dengan Rusia di sebelah utara dan dengan Republik Rakyat Cina Selatan. Memiliki nilai utama yang berbeda dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, mulai dari kontroversi lahirnya bangsa Mongol hingga pada gaya kepemimpinan Genghis Khan dan Hulagu Khan yang dikenal sebagai sosok legendaris penakluk beberapa negara. Pada abad ke-7 Masehi, Sentral Asia atau dikenal dengan Asia Tengah dihuni oleh suku-suku yang liar atau suku yang biadab dari pegunungan Altai. Di sebelah barat mereka diklasifikasikan sebagai orang-orang Turki, sedangkan di sebelah timur mereka diklasifikasikan sebagai orang-orang Mongol. Orang-orang Turki setelah berpindah dan memasuki di daerah kerajaan Islam, mereka pun memeluk agama Islam, menjadi suku yang berbudaya pada tahun 1206 Masehi. Suatu suku kecil dari bangsa Mongol berkumpul di Laut Baikal. Pasukan Mongol itu sendiri di bawah pimpinan Genghis Khan dan Hulagu Khan meluluh lantahkan Transaksonia dan Khurasan pada tahun 1219 sampai 1231 Masehi. Kemudian menumbangkan kekuasaan Seljuk Rum pada tahun 1235 sampai 1236 Masehi di Baghdad, sehingga Baghdad hancur lebur dan Khalifah Abbasiyah dibunuh pada tahun 1238 Masehi. Pasukan kencana kumpulan dari beberapa suku Mongol menyapu wilayah kota-kota, budaya, perdagangan, ilmu agama, dan filsafat selama setengah abad, dibantai dan dihancurkan dengan tingkat kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bangsa Mongol berhasil menguasai Baghdad pada tahun 1258 Masehi, yang menandakan kehancuran bagi peradaban Islam pada masa itu. Yang kedua yaitu latar belakang berdirinya dinasti Ilkhan. Hulagu Khan dikenal dengan sebutan Hilegi, Hulagu, dan Halaku, adalah Khan pertama dari dinasti Khan yang menguasai wilayah Persia. Kehancuran kota Baghdad yang merupakan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam telah hancur oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Ia melakukan peperangan dan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk yang ada di daerah Persia. Ada beberapa faktor yang membuat Hulagu Khan berkeinginan menguasai wilayah Islam, diantaranya yaitu ibu Hulagu, istri dan sahabat dekatnya, yaitu Qitbaq, adalah seorang Kristen fanatik yang memendam kebencian mendalam terhadap orang-orang Muslim, dan kepada penasehatnya banyak yang berasal dari Persia yang memang berharap dapat membalas dendam atas kekalahan mereka satu abad sebelumnya ketika Persia ditaklukkan oleh
pasukan muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Keberhasilan ekspansi yang dilakukan oleh Hulagu kan terutama kehancuran Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Hulagu kan sangat membenci Islam dikarenakan istrinya merupakan seorang Kristen yang mendorong ia untuk melakukan pembantaian terhadap orang-orang muslimin. Akan tetapi di akhir kehidupan Hulagu telah mempercayakan pendidikan putranya yaitu Teguder kepada seorang pendidik mu'alim. Hulagu kan meninggal pada tahun 663 Hijriah atau 1265 Masehi. Keruntuhan kota Baghdad sampai ke negara-negara Islam yang lainnya. Rasa kesedihan menyeliputi mereka semua meskipun kekhalifahan Abbasiyah tidak lagi memiliki kekuasaan yang menyeluruh kepada negara-negara tersebut. Tetapi umat Islam tetap menjadi simbol bagi agama Islam. Meskipun musuh-musuh Islam berusaha untuk memadamkan cahaya kebenaran, niscaya mereka tidak mampu untuk melakukannya. Allah telah berjanji untuk menjaga agamanya seperti firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 8 sampai ayat 9 yang berbunyi, la yasma'u ilal mala'il a'la wa yuqadzafu min kulli jinib duhuran wa lahum adzabun wasib, yang artinya syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Kehadiran dinasti Mamluk yang merupakan dinasti dengan pemimpin dari golongan para budak mampu membendung topan penyerangan bangsa Mongol. Pada saat dunia Islam tidak ada lagi yang tersisa kecuali satu negara besar yang dapat menghadapi bahayanya bangsa Mongol ini. Negara itu adalah negara Mesir, kerajaan dinasti Mamluk. Sekianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.